Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amin. Tentunya di acara kesayangan kita IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO narasumber kita, pengamat muda kita, doktor muda kita, pengamat politik Islam dari Universitas Muhammadiyah, Dr. Ridwan Pawalan MHI, yang akan membedah tema diskusi kami pada kesempatan kali ini, yaitu Jokowi vs Anwar Abbas MUI, siapa yang kuat argumentasinya? Dan untuk membedah ini, saya langsung mendiskusikannya bersama pengamat politik Islam kita, Dr. Ridwan Pawalan. Sebelumnya, saya menyapa dulu beliau. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Dokter? Alhamdulillah sehat, Kak Kade. Alhamdulillah. Baik, sahabat dan sobat IPISO, menarik viral perdebatan antara oknum MUI Anwar Abbas. Anwar Abbas ini dikenal tokoh dari Muhammadiyah yang menjadi pengurus MUI. Selalu muncul mewakili MUI, membuat statement-statement yang oleh sebagian pihak mengatakan masih wajar-wajar saja, namun tidak kurang juga dari pihak-pihak tertentu mengatakan oknum ini selalu bermain personal ya, dalam berbicara dan menjual MUI. Namun tentu itu akan kita bedah sebentar bersama Pak Dr. Ridwan Pawalan. Pak Dokter, Anwar Abbas sebut 1% orang kuasai perekonomian bangsa ini. Masuk akalkah tuduhan itu kepada pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf, Pak Dokter? Silakan, Pak Dokter. Baik, Kak Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya, Kak Kadir. Sama-sama. Saya kira ini menarik ya. Sebetulnya diskursus tentang penguasaan lahan mayoritas oleh kelompok minoritas, sebetulnya ini diskursus lama sebetulnya. Tapi ingin saya katakan bahwa sungguhnya kepada Buya Anwar Abbas ingin saya mengingatkan bahwa sungguhnya beliau ini adalah memang pengurus PP Muhammadiyah yang juga adalah perwakilan kemudian masuk di pengurus pusat Majelis Ulama Indonesia. Bahwa sungguhnya keterwakilan beliau ada di sana itu ada keterwakilan menjadi pengurus. Namun keterwakilan sebagai pengurus MUI yang kemudian memberikan statement itu juga kita kurang paham. Saya meyakini bahwa sungguhnya di Majelis Ulama itu ada anggaran dasarnya, ya, ada SOP yang mengatur tentang etika-etika melakukan komunikasi komentar di publik terkait dengan semua hal, baik yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan keumatan, ya, berkaitan dengan ekonomi, politik dan seterusnya, itu dimungkinkan di MUI. Masalah baliknya juga tentang terkait dengan permasalahan umat, Majelis Ulama patut ataupun punya kewenangan untuk memberikan nasihat. Dalam hal ini adalah fatwa yang sering kita istilahkan sebagai sebuah pernyataan solusi untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada umat terkait dengan hal itu. Kaitan dengan jawaban terhadap jawaban Pak Jokowi sebagai presiden terhadap pernyataan Anwar Abbas di Kongres Umat Islam, ya, yang Pak Anwar Abbas melakukan sebagai itu atas nama atau mewakili Majelis Ulama Indonesia, adalah sesuatu yang kemudian menarik perhatian publik. Tentu ini mengundang kontroversi dalam arti bahwa sungguhnya ada yang menyepakati, ada yang tidak sepakat dengan data yang ada itu. Saya ingin katakan bahwa sungguhnya kolonialisasi tanah dan seterusnya atau perekonomian di Indonesia ini kan terjadi di masa prakemerdekaan.
Dan itu saya meyakini tidak semuanya kemudian terjadi, dilakukan nasionalisasi dan kebijakan-kebijakan itu kemudian berlanjut pasca kemerdekaan. Nah, kalau kita katakan bahwa sesungguhnya undang-undang tentang penguasaan lahan, begitu pula status pribumi penduduk negeri kan sesungguhnya sudah direformasi pasca reformasi. Nah, sebab itu memang perlu kita ingin perjelas bahwa sesungguhnya siapa sesungguhnya penduduk asing itu, ataupun saya mungkin mengistilahkan bahwa mayoritas lahan dikuasai oleh minoritas penduduk. Saya kira itu adalah sesuatu yang sebetulnya saya katakan adalah sesuatu yang faktual, dalam arti bahwa sesungguhnya memang orang kaya itu, orang yang mampu secara ekonomi memang tidak banyak. Kalau mereka ini selama patuh untuk dalam konteks pemenuhan persyaratan yuridis ataupun persyaratan administrasi secara hukum, ya kenapa tidak mereka ini menguasai. Pun saya pikir ada dalam undang-undang tentang bagaimana proses HGU, hak guna usaha dan hak guna bangunan itu. Nah, lalu sebab itu saya ingin katakan bahwa sesungguhnya data ini adalah data lama, dan saya pikir hal ini sudah berlangsung sebetulnya di Orde Baru, dalam arti bahwa sesungguhnya sejak Presiden Soeharto menjadi presiden itu sesungguhnya membuka ruang kepada pihak dan termasuk investasi asing berada di Indonesia. Hari ini sesungguhnya ada upaya-upaya Pak Jokowi untuk mulai melakukan reforma agraria ataupun line reform istilahnya ya, dalam undang-undang agraria itu pasca undang-undang pokok agraria tahun 1960 sampai seterusnya, itu sebetulnya sudah ada kebijakan-kebijakan dan sudah dilakukan perbaikan-perbaikan dari aspek undang-undangnya. Nah, oleh sebab itu saya pikir data itu saya pikir masih perlu ditelusuri, ya. Yang kedua, sebenarnya dampak daripada penguasaan itu seperti apa. Nah, ini saya pikir perlu menjadi perhatian bagi Pak Jokowi, seperti apa sesungguhnya ini data yang ada dan bagaimana sebetulnya apa yang terjadi di lapangan. Saya pikir sebentar kita lanjutkan data-data berikutnya, Kak Kadir. Baik, sahabat dan sobat Dipiso, pembuka dari Dr. Ridwan Paulam, pengamat politik Islam kita, dalam memulai diskusi kita. Pak Dr., pertama pertanyaan saya adalah, apakah Pak Anwar Abbas dalam membuat statement ini diperintahkan atau mewakili MUI dalam kacamata kita, dan juga mewakili Muhammadiyah itu sendiri, atau ini pernyataan dia sebagai seorang person yang berstatement di publik? Seperti apa kita melihat? Baik, Kak Kadir. Saya ingin katakan bahwa sesungguhnya di MUI itu ada wakil ketua yang membidangi apa. Barangkali Pak Anwar Abbas ini mewakili wakil ketua yang membidangi tentang hubungan antar umat beragama atau seperti apa. Saya secara pribadi belum paham itu seperti apa posisi beliau. Posisi beliau itu menentukan kewenangan-kewenangan dan seterusnya. Walaupun saya ingin katakan bahwa sesungguhnya sebagai sebuah organisasi yang menaungi semua elemen ormas dan unsur-unsur kebangsaan, saya ingin katakan bahwa sesungguhnya sebuah pernyataan yang ingin digambarkan ke publik, apalagi berkaitan dengan kebijakan negara, tentu saja sudah dibicarakan, didiskusikan secara internal. Apakah ini kemudian tidak akan mengundang kontroversi di publik dan kemudian tidak menimbulkan diskusur dan juga mempengaruhi kebijakan pemerintah dan seterusnya, ataupun dapat mengubah sebuah kebijakan. Nah, ini saya katakan bahwa sebenarnya sebaik-baik organisasi itu adalah sebuah pernyataan di luar, siapapun yang mewakili itu sudah diputuskan dan diwakili. Nah, hari ini apa yang dilakukan oleh Pak Anwar Abbas, sesungguhnya saya ingin katakan bahwa memang beliau adalah wakil Muhammadiyah di pengurus pusat Majelis Ulama Indonesia. Tetapi sesungguhnya yang saya katakan bahwa sesungguhnya dugaan saya bahwa pernyataan ini itu kemudian tidak mewakili Muhammadiyah. Bahwa beliau hadir di Kongres Umat Islam itu adalah mewakili Majelis Ulama Indonesia. Nah, sebab itu, kalau sekiranya
ini tidak didiskusikan di internal pengurus harian PP atau pengurus pusat Majelis Ulama Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, tentu saya pikir adalah inisiatif sendiri. Dan itu saya pikir tidak boleh dikatakan bahwa atas nama pengurus Majelis Ulama. Kebetulan saja Buya Anwar Abbas ini adalah pengurus ataupun waketum Majelis Ulama Pusat, Majelis Ulama Indonesia Pusat. Nah, oleh sebab itu memang sih secara ada istilah faksun organisasi. Faksun itu nama etika. Benar apa yang disampaikan mungkin ya, tetapi tidak beretika, tidak tepat dalam konteks bahwa beliau ini adalah pengurus organisasi yang memang harus menyampaikan diskursus itu. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa saya sarankan kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk kembali mengkaji dan mencari data sesungguhnya. Ya, tapi kalau pimpinan pusat ini kemudian melakukan pendataan secara empiris seperti apa data 1% itu penguasaan lahan oleh segelintir orang, saya pikir ini masih perlu dievaluasi. Di samping itu saya ingin katakan bahwa Kak Kadir, ada benarnya Pak Jokowi ataupun pemerintahan Jokowi ini sedang gencar-gencarnya untuk melakukan reforma agraria. Yang hari ini dalam bentuk konkretnya adalah pembagian sertifikat tanah. Harus juga diakui Kak Kadir bahwa sebetulnya secara yuridis itu tidak boleh ada lahan Pak terbengkalai. Nah, hari ini saya menduga bahwa lahan-lahan yang terbengkalai ini, istilahnya dulu itu istilahnya ada tanah lapang Pak. Tanah lapang ini adalah tanah terbengkalai yang tidak terurus, tidak dimanfaatkan. Lalu kemudian ini mungkin ada orang yang mengelola. Tentu saja pengelolaan itu berdasarkan regulasi yang ada dalam konteks apakah dia dalam domain HGU, hak guna usaha ataupun hak guna bangunan. Nah, ingin saya katakan bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini itu sudah bisa kita berikan apresiasi bahwa sesungguhnya kebijakan reforma agraria ataupun reformasi agraria ataupun lain reform yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah bagian untuk memperbaiki sesungguhnya keberantakan ataupun tidak terurusnya lahan-lahan yang seharusnya produktif ataupun lahan-lahan yang mahal, yang nilainya tinggi, kemudian dibiarkan terlantar saja. Nah, saya pikir lahan-lahan yang lantar ini juga harus dikatakan bahwa harus diakui Kak Kadir bahwa sesungguhnya lahan-lahan yang terlantar hari ini yang diasosiasikan sebagai lahan terlantar sesungguhnya adalah lahan-lahan yang pemiliknya di masa lalu, saya katakan adalah mereka ini yang menghindari tagihan pajak atau misalnya mengalami pilot ataupun kebangkrutan dari sisi bisnis. Hari ini lepas tangan terhadap itu, kemudian hari ini oleh generasi sekarang ini ataupun orang-orang ataupun penduduk di hari ini yang kurang data, itu katakan ada lahan terlantar, tapi sesungguhnya adalah lahan yang memiliki kewajiban pajak yang cukup besar, Kak Kadir. Yang hari ini coba oleh Pak Jokowi ingin ditertibkan secara administrasi, Pak. Dan saya pikir terbukti Kak Kadir bahwa sesungguhnya hari ini lahan-lahan itu muncul ke permukaan bahwa lahan ini sesungguhnya pemiliknya ini yang hari ini terlantar dalam tanda petik bahwa sesungguhnya ada orang pemiliknya yang sedang sileng untuk menghindari pajak. Saya kira itu kan sesungguhnya yang ada hari ini. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, menarik pendalaman diskusi dengan Pak Dr. Ridwan Bawalak. Baik, saya dalami lagi. 1% orang menguasai, masuk akal kah itu? Separah itukah Republik ini? Ekonominya hanya dikuasai oleh 1%? Dalam arti kata, apakah memang Jokowi mendukung kapitalisme di Republik ini? Atau malah justru di era Jokowi ini kapitalisme itu dilawan oleh Jokowi? Seperti apa pandangan Pak Dr. Ridwan? Iya, Kak Kadir, angka 1% itu saya katakan itu perlu dikaji, perlu ada pendataan. Saya menantang sebetulnya pengurus pusat Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan kajian secara mendalam, melakukan penelitian di lapangan, dan saya pikir Majelis Ulama ketika ingin melakukan itu
Saya pikir itu bisa ya. Untuk kemudian dimasukkan dalam sebuah tor besar Perencanaan. perencanaan yang kemudian akan bisa menjadi piki agraria Indonesia ataupun piki yang berkaitan dengan pertanahan sumber daya alam Indonesia. Dan saya pikir sebuah piki, sebuah fatwa itu tidak boleh keluar tanpa kajian yang mendalam, kajian ilmiah. Kajian ilmiah itu kriteria salah satunya adalah harus ada by data. By data dalam arti sesungguhnya ada fakta-fakta di lapangan bahwa sesungguhnya lahan-lahan yang ada ini baik kategori HGU maupun HGB, begitu pula lahan-lahan yang terlantar yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena persoalan pajak atau persoalan lainnya, itu mau didata. Ini sebetulnya pemiliknya siapa? Apakah ini dimiliki oleh asing, ya kan? Atau dimiliki oleh pribumi dan seterusnya. Dan harus juga dikatakan bahwa sesungguhnya hari ini saya katakan bahwa kita bergembira bahwa sesungguhnya pribumi hari ini sudah mulai bangkit secara ekonomi untuk kemudian mengelola lahan baik yang berkaitan dengan migas, baik berkaitan dengan pertambangan, itu sudah mulai muncul. Dan ini saya ingin katakan bahwa ini muncul di era Pak Jokowi. Artinya bahwa sesungguhnya ingin saya katakan Pak Jokowi otomatis terjawab dari pertanyaan Kadir bahwa sesungguhnya bukan bagian daripada perlawanan terhadap kapitalis dan seterusnya. Karena siapapun yang masuk pada wilayah pertambangan, pengelolaan lahan, HGU maupun HGB, tentu dia memiliki kapital. Kapital dalam arti mereka punya modal. Nah, kalau kapitalisme yang kemudian secara ideologi itu kan tentu hari ini Pak Jokowi sedang melakukan sintesis. Dalam arti membuka ruang bagaimana ekonomi kerakyatan itu muncul, sembari juga kemudian membagi ruang-ruang terhadap yang ada yang selama ini dikuasai oleh ekonomi yang berbasis kapitalis itu. Nah, apa yang dilakukan oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan di era Pak Jokowi 2 periode terakhir ini sesungguhnya itu adalah bagian daripada sedang mendistribusi lahan yang ada dan membuka ruang terhadap pengusaha-pengusaha pribumi. Nah, angka-angka yang ada 1% itu sebetulnya hari ini itu sudah mulai 0, sekian lah saya pikir, dalam arti sesungguhnya sudah terjadi keseimbangan, untuk tidak mengatakan pengurangan keseimbangan, dalam arti bahwa sesungguhnya yang ada selama ini tetap eksis di Indonesia ataupun eksis mengelola lahannya masing-masing sembari membuka peluang kepada pengusaha-pengusaha baru untuk kemudian membuka lahan-lahan, potensi-potensi lahan baik migas maupun pertambangan ya yang ada di Indonesia ini. Contoh kasus misalnya di bagian utara, di bagian timur ini, saya pikir penduduk-penduduk lokal asli itu kan sudah melakukan istilahnya pengelolaan eksplorasi terhadap pertambangan yang ada. Dan kita harus patut bangga bahwa ada putra Indonesia, ada pribumi yang memiliki inisiatif, punya keberanian, punya manajemen yang bagus, punya kapital yang bagus, modal yang bagus, yang kuat untuk kemudian mengelola lahan. Oleh sebab itu, kajian tentang data 1% itu, sekali lagi ingin saya katakan, saya tegaskan kepada Majelis Ulama, mari kita melakukan pendataan by riset, sehingga kemudian dari tingkat pusat itu bisa kita berkolaborasi. Majelis Ulama ini sampai tuturnya sampai di tingkat kabupaten kota. Saya pikir dengan tutur yang dimiliki oleh Majelis Ulama itu sangat mudah untuk kemudian menggerakkan dan mendorong tentang pendataan itu. Sehingga data ini kemudian itu bisa kita tawarkan kepada pemerintah. Ini loh yang ada sekarang ini. Kalau hanya sebatas statement, atau misalnya ada pihak-pihak yang menyodorkan ke Majelis Ulama, ini yang kita khawatirkan. Ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan yang ada, menyodorkan kepada Majelis Ulama bahwa ini data loh yang dimiliki. Nah, ini juga kan menjadi persoalan bahwa data yang tiba itu tidak menyeimbang. Sementara kan agama mengajarkan bahwa fatabayyanu. Data yang datang itu mari kita klarifikasi. Ya. Jangan sampai ini adalah kelompok-kelompok provokator yang dalam bahasa Al-Quran itu adalah kelompok-kelompok fasik. Apalagi kalau dari media sosial saja didapat infonya. Memang sih 1% itu butuh pengkajian mendalam. Nah, asumsi yang ada saya sekarang ini berdasarkan juga kajian saya yang memang cukup intens mengkaji tentang perubahan undang-undang
tentang apa ya, tentang pengolahan pertambangan, juga ini saya katakan bahwa sudah ada upaya-upaya penyeimbangan terhadap apa ya, pengolahan migas ya maupun pertambangan yang ada di Indonesia ini dengan kebijakan-kebijakan reforma ataupun reformasi agraria yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Harapan kita konsistensi ini, siapapun memimpin Indonesia itu mempertahankan ini dan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi hari ini yang cukup terasa di masyarakat. Walaupun saya pikir ya 70 tahun ataupun 60 tahun kemerdekaan ini kan tidak cukup untuk membayar 10 tahun. Tentu saja ini adalah waktu yang cukup singkat. Apalagi ini periode kedua Pak Jokowi kan baru masuk berapa tahun ini? Masuk 2 tahun. 2 tahun. Iya. Ya. Artinya kebijakan ini belum terasa benar, apalagi memang ada orang yang memang selama ini ada di zona nyaman. Ya kan? Ya gitu kan. Saya kembalikan. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, diskusi makin asik dan makin menarik. Baik, saya lanjutkan, kembangkan. Pertama, MUI punyakah kapasitas menilai hal-hal seperti itu? Apakah dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, MUI diperbolehkan sampai sejauh itu? Baik, Kak Dir. Saya ingin katakan begini, bahwa sesungguhnya seluruh urusan, kepentingan, dan kebutuhan yang menyangkut hajat hidup ya masyarakat Indonesia, begitu pula umat Islam dan umat lainnya, itu patut menjadi konsen kajian daripada Majelis Ulama Indonesia. Ya, nah oleh sebab itu, karena ini adalah menjadi kewenangan untuk dikaji, tentu saja yang saya katakan, Majelis Ulama hari ini dia harus berpikir lebih modern, bahwa tidak cukup dengan kajian-kajian ayat-ayat, hadis-hadis yang ada, kemudian untuk kemudian menyorot, menyikapi, mengkaji sesuatu, apakah yang berkaitan dengan perilaku, pendapat keagamaan di masyarakat, begitu pula yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Tentu ingin saya katakan bahwa sesungguhnya perlu kajian multidisiplin keilmuan. Dan ini ingin saya katakan bahwa sesungguhnya perlu ada by data ya. Perlu sebuah pernyataan yang keluar dari Majelis Ulama dalam konteks hari ini, Indonesia menuju kemajuan ini, adalah memang bagaimana betul-betul sebuah fatwa itu, ya? bahwa sebuah fatwa itu harus by riset, by data. Kalau enggak, kalau itu tidak dilakukan, maka dia akan lemah. Dan tentu akan mayoritas menganggap ini sesuatu yang tidak bisa diterima. Dan mempermalukan MUI sendiri. Ya pasti. Ketika Pasti. ada oknum yang berbicara tanpa data. Saya ingin katakan bahwa itu akan mengurangi marwah, kredibilitas, dan trust masyarakat, umat terhadap Majelis Ulama Indonesia. Dan ini saya katakan bahwa ini tidak boleh baik pesanan. Bahwa ada orang yang merasa dirugikan dengan kebijakan pemerintah hari ini, lalu kemudian datang curhat ke Majelis Ulama. Tapi pada saat dia sejahtera, tidak pernah mengingat umat, Pak. Tidak pernah tidak lagi tertib dalam pembayaran pajak. Nah, ini kan jadi soal sendiri juga, Kak Hadir. Di mana mereka punya zakat, di mana CS mereka. Ya kan? Kan itu yang perlu kita pertanyakan. Zakatnya, kalau dia memang adalah memiliki kewajiban dan pemahaman tentang itu, kalau dia memang taat dan patuh sebagai warga negara, ya, dan paham tentang regulasi pertambangan, migas, dan seterusnya, bagaimana kewajiban pajaknya terhadap negara. Kan gitu. Ini juga kita tidak paham, Kak Hadir, kan? Nah, oleh sebab itu, saya ingin katakan bahwa ada pintu untuk kemudian mengkaji itu. Tetapi saya pikir di MUI juga kan latar belakang keilmuan itu kan multidisiplin, Kak Hadir. Nah, sebab itu kalau hal ini perlu dilakukan, saya pikir misalnya akan ada tawaran kepada pemerintah dan seterusnya, ada evaluasi. Saya pikir perlu dikaji dengan mendalam dan perlu ada ruang yang lebih terhormat untuk menyampaikan itu. Kalau hanya sekedar di Kongres, saya pikir ini akan menjadi bola liar. Ini juga patut dipahami oleh Majelis Ulama Pusat, ya, pengurus pusat, bahwa ketika statement itu disampaikan secara umum itu menjadi bola liar Dan bisa menjadi politis. dan menjadi politis. Ya, saya pikir ruang itu tentu sangat mempengaruhi, apalagi hari ini peran media sosial itu menjadi bagian daripada strategi politik, ya, strategi politik untuk mempengaruhi publik, opini publik, dan seterusnya. Dan ini juga akan berdampak
secara politik terhadap pemerintah, dan juga ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan di balik pernyataan itu kayak gitu. Dan saya pikir ini direspon, ya toh? Jelang pilpres dan pemilu pilkada serentak, saya pikir ini akan direspon. Dan pada posisi itu MUI lagi-lagi dikategorikan ataupun dimasukkan dalam kanal bahwa MUI ini adalah bagian yang memang mengundang reaksi-reaksi politik, dan itu saya pikir stigmanya jelas bahwa MUI ini berpolitik praktis dan seterusnya kan. Saya kembalikan ke kan. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, diskusi pada kesempatan kali ini sangat menarik. Semua yang berkaitan dengan tema telah dibahas dengan sangat lugas dan tuntas oleh pengamat politik Islam kita, Dr. Ridwan Pawalang. Memang kalau dilihat keberadaan MUI saat ini berada dalam tekanan, bahkan banyak yang meragukan integritas, kredibilitas MUI ini, dan ada juga kelompok-kelompok yang mengatakan Indonesia ini, Republik ini bahkan tidak butuh MUI. Ada statement-statement seperti itu. Artinya oknum-oknum atau pengurus-pengurus MUI harus lebih berhati-hati dalam melakukan statement-statement di publik, karena apakah dia secara personal, tentu tetap dia akan dikaitkan dengan MUI itu sendiri. Apalagi ketika kritisme yang dilakukan MUI kepada pemerintah itu tidak by data, tidak memperlihatkan data ilmiah, data riset, sehingga itu menjadi bola liar dan cenderung akan ditanggapi secara politis. Bisa saja ketika data yang disampaikan Pak Anwar Abbas ini, Buya Anwar Abbas ini tidak by data atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, bisa saja Buya Anwar Abbas ini dianggap ya memihak pada kelompok oposisi menjelang pilpres seperti itu, atau statementnya sangat politis. Nah, kita berharap MUI tetap ada dan eksis, tapi lebih memainkan peran-perannya yang lebih elegan dan lebih sesuai dengan harapan negara, bangsa, dan masyarakat pada umumnya, Pak Dokter ya, seperti itu. Dan cocok tadi dibilang Pak Dokter harus lebih hati-hati dan harus selalu berdasarkan data yang real. Terima kasih Pak Dokter atas edukasinya dalam menanggapi bukan berdebat sih, argumentasi antara Pak Jokowi dan Pak Anwar Abbas dari MUI. Sesuai dengan tema kita, Jokowi vs Anwar Abbas MUI, siapa yang kuat argumentasinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.